Saya sudah kehabisan waktu. Oke, saya ingin share hari ini tentang AFGF DNA. Satu AFGF DNA yang kita share pada saat itu yaitu tentang compassion, saudara. Nah, pada pagi hari ini saya ingin berbicara dengan compassion. Karena compassion itu dalam bahasa Inggrisnya, dalam bahasa Indonesia dikatakan belas kasihan, tapi rasanya belas kasihan itu terlalu sepertinya kasihan gitu, belas gitu ya. Kayaknya gimana gitu ya. Jadi saya akan menggunakan kata-kata compassion. Tapi saudara mengerti compassion dalam bahasa Indonesia belas kasihan. Cuma konotasinya belai-belai gitu saudara. Jadi saya lebih baik ngomongnya dengan kata compassion. Jadi kita patut bersyukur saudara. Karena kita semua berada di tempat ini. Karena ada compassion daripada Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab mengatakan dalam Matius 9:36. Pada saat Tuhan Yesus melihat jemaat. Pada saat Tuhan Yesus melihat orang-orang yang membutuhkan, dia merasa compassion. Ada suatu move yang dia rasakan dalam hatinya, saudara. Tergeraklah hatinya dalam Matius 14 dikatakan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan dia menyembuhkan orang banyak. Dalam Matius 14, 13-14 dikatakan, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Dan dia menyembuhkan orang banyak. Ini dalam firman ini yaitu pada saat Tuhan Yesus memberi 5.000 orang makan. Saudara, kalau kita melihat kadang-kadang blessing yang kita terima dalam kehidupan kita, berkat-berkat yang kita terima dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan menyertai kita, bagaimana Tuhan memberkati kita, bagaimana Tuhan melakukan mukjizat, bagaimana Tuhan mau datang untuk mengajar kita, semuanya asal-usulnya, source-nya adalah karena Tuhan tergerak oleh belas kasihan. Pada saat kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan, bagaimana Tuhan Yesus membuat mukjizat, bagaimana Tuhan Yesus memberikan kehidupannya untuk kita. Semuanya itu didrive oleh belas kasihan. Seringkali dalam kehidupan kita saudara, mudah untuk kita menemukan hasilnya. Mudah untuk kita melihat hasilnya. Blessing-nya Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Tapi yang kita perlu understand adalah hatinya Tuhan. Sebenarnya di dalam kehidupan Tuhan memberkati kita, apa sih yang membuat dia bergerak? Apa yang membuat Tuhan bertindak, saudara? Apa yang membuat Tuhan bisa bertindak dalam kehidupan kita? Apa yang membuat Tuhan bisa memberikan suatu glory dalam kehidupan kita? Dimulai dari compassion. Semua ini dimulai oleh suatu compassion. Saya kadang-kadang mendengar perkataan orang yang mengatakan tidak adil. Sebetulnya memang benar, saudara. Hidup ini gak adil. Gereja pun gak adil, saudara. Bahkan Tuhan pun gak adil. Karena kita yang semestinya mati, tetapi Tuhan membeli kita, menyelamatkan kita sehingga kita tidak perlu mati. Kalau Tuhan adil, kita sudah mati. Kalau Tuhan adil, kita gak bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Tapi karena Allah adalah Allah yang compassion, maka kita bisa masuk ke dalam hadirat Allah. Pada pagi hari ini saya mau berbicara supaya kita bisa mengerti hati Tuhan. Bagaimana kita bisa mempunyai compassion itu, saudara. Kalau saya percaya compassion yang membuat gereja, yang membuat jemaat Tuhan bisa hidup lebih dari 100 tahun. Tanpa compassion, gak akan bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya bersyukur gereja ini mempunyai AFGF DNA yang dikatakan yaitu DNA kita, di dalam blood kita, di dalam darah kita, dalam hati kita, dalam gereja kita. Compassion adalah salah satu DNA kita. Artinya kalau tanpa compassion, gereja ini gak akan ada, saudara. Tanpa compassion, Pastor Jimmy tidak akan mendirikan gereja, Pastor Somi gak akan pergi ke Houston. Dia akan tetap tenang di Fresno bersama dengan teman-temannya dan saudara-saudarinya. Dia gak akan ke Houston. If not for compassion. Compassion yang membuat orang dikirim oleh Tuhan ke tempat di mana orang itu sendiri gak mengerti seringkali, saudara. Saya bersyukur kita mempunyai compassion dalam kehidupan kita. Saya mau bacakan dari Yohanes 4. Ayat ke-6. Kita baca sedikit-sedikit aja, saudara. Saudara mungkin tahu ceritanya. Yaitu Yesus bertemu dengan Maria. Salah, dengan orang Samaria. Salah. Saya ngecek aja bangun enggak. Ya. Hari ini saya berikan judul khotbah saya yaitu Compassion Looking Through Jesus' Eyes. Bagaimana kita mempunyai compassion, melihat dengan kacamata Yesus. Looking through Jesus' eyes.
Yohanes 4:6 dikatakan di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Jadi Yesus sampai di suatu sumur, dekat situ ada kota, perempuan ini datang dari kota itu, dan pada saat itu Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan ini, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Saudara, yang kita bisa belajar pada pagi hari ini yaitu compassion di dalam kehidupan Yesus, kita bisa lihat dari antara kehidupan Yesus dan kehidupan daripada murid-muridnya. Dikatakan di sini sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Mungkin pada saat murid-muridnya pergi ke kota membeli makanan, mereka melewati perempuan yang sama. Perempuan Samaria ini. Karena perempuan ini datang dari kota untuk menimba air. Keluar kota untuk menimba air. Jadi pada saat murid-muridnya melewati, mereka melihat orang yang sama, saudara. Dengan mata yang sama mereka melihat perempuan Samaria yang mereka lewati waktu mereka membeli makanan. Yesus pun melihat perempuan yang sama pada saat di sumur, saudara. Orang yang sama dengan kacamata yang berbeda memberikan hasil yang berbeda, saudara. Dikatakan sebab murid-muridnya pergi membeli makanan. Di sini ditunjukkan, saudara, satu hal yang kita bisa pelajari. Mereka enggak melihat perempuan ini. Mereka enggak mengenal perempuan ini. Mereka enggak mengerti apa yang Tuhan mau lakukan dalam perempuan ini karena mereka sibuk dengan aktivitas mereka. Mereka sibuk dengan misi mereka. Mereka sibuk dengan goal yang mereka mau capai, yaitu membeli makanan. Mereka sibuk dengan physical things yang mereka harus lakukan. Mereka sibuk dengan keperluan mereka. Saudara, yang pertama, jangan mempunyai kacamata seperti disciple, seperti murid-murid Tuhan yang hanya kacamatanya penuh dengan aktivitas. Penuh dengan hal-hal yang harus dicapai. Perlu dengan keperluan-keperluan sendiri. Perlu dengan hal-hal yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita. Saudara, kemarin kita merayakan graduation. Saya sempat berpikir, saudara, yang graduate juga bukan keluarga saya. Yang graduate juga tidak related sama saya. Yang graduate itu bukan apa-apanya saya. Dan bahkan teman-teman yang lain pun yang datang di sana. Banyak daripada kita yang ada di sana. Saya melihat family-family membawa anak-anak mereka. Aswin Siendri membawa 3 anaknya untuk datang. Saya memikirkan pada saat saya merenungkan, saat Tuhan berbicara dalam kehidupan saya. Saya merenungkan, sebetulnya untuk apa dia datang? Yang graduate bukan anaknya, bukan teman akrabnya, bukan siapa-siapa. Benar enggak? Tetapi dia datang. Tapi orang-orang ini mau datang ke graduation party because they have compassion. Saudara, compassion gak hanya berbicara di dalam kehidupan kepada orang luar aja, saudara. Gak hanya berbicara kepada orang luar, tapi compassion juga berbicara harus dimulai dari keluarga kita. Dari suami istri kita harus ada compassion. Dari suami istri dan anak-anak harus ada compassion. Dari keluarga kita harus ada compassion. Dari gereja kita harus ada compassion. Dari kehidupan kita sehari-hari di tempat pekerjaan kita harus ada compassion. Compassion artinya merubah kacamata kita, saudara. Pada saat kita melihat orang depan kita, pada saat kita melihat bos kita, pada saat kita melihat teman kita pekerja, pada saat kita melihat teman kita yang duduk sebelah kanan kiri kita dalam gereja, pada saat kita melihat orang-orang yang duduk di belakang gereja, di belakang kita dalam gereja, bukan di belakang gereja, apa yang saudara lihat? Apakah saudara melihat dengan kacamata Yesus? Atau saudara melihat hal yang berbeda? Apakah saudara melihat dengan pemikiran murid-murid Tuhan? Atau saudara melihat dengan kacamata Yesus, saudara? Saya pada saat ada orang-orang yang mengangkat-angkat kursi, setup table, ada yang membagi makanan. Pada saat kita pergi grocery, pada saat orang serve kita dengan mesti membayar segala. What do we see? Apa yang kita lihat? Apakah kita melihatnya, oh ya sudah memang tugasnya dia. Memang tugasnya dia. Grocery kan dibayar. Atau saudara melihat, thank you.
Saudara melihat seorang, saudara melihat suatu manusia. Saudara nggak melihat suatu robot yang hanya take care grocery saudara. Tapi seorang manusia yang Tuhan mau jamah dalam kehidupan dia. Saudara, compassion harus merubah kacamata kita. Enggak terlalu sibuk dengan aktivitas kita. Kadang-kadang kita kan sibuk ya saudara ya. Pada saat kita mestinya show up certain time. Kemarin malam saya lihat Yeni sama Katie, waktu saya balik, mereka nyiapin Katie dengan excitementnya dia mau serve saya. Dia mengatakan itu ada satu tempat untuk obat-obatan, dia atur obat-obatannya untuk saya gitu. Dia ngatur semua dan saya dalam hati, saya mikir saudara. Saya udah mikir, ini kalau Katie pasti ada something yang happen. Saya mikirnya begitu sudah, waktu saya lihat dia. Ini salah saudara ya, ini sama kayak murid-murid Tuhan. Karena yang kedua saya akan berbicara kepada ini salah satu contoh. Saudara, pada saat murid-murid Tuhan masuk ke Samaria, apa yang mereka lihat saudara? Kota Samaria, penuh dengan orang Samaria. Mereka sudah memiliki kacamata untuk judgment, saudara. Mereka udah judge duluan sebelum mereka lakukan apapun. Pada saat mereka melihat orang Samaria, mereka dengan Jewish tradition, mereka mengatakan orang-orang ini orang-orang yang gak layak. Orang-orang yang tidak perlu kita care. Orang-orang yang kita gak perlu pikirkan karena mereka orang Samaria. Mereka sudah langsung masuk ke dalam judgment. Sama seperti saya, waktu saya lihat Katie, saya mikirnya, ini pasti dan nanti sebentar lagi pasti jatuh atau something. Karena she is always like that, almost every time. I'm sorry, but that's the way she is. Jadi saya mikirnya udah begitu. Ini jujur saudara, saya jujur buka hati sama saudara ya. Saya mikirnya begitu. Dan benar ternyata saudara. Pada saat dia bagi-bagi obat segala, dia jatuh. Terus masuk ke dalam segala. Terus Yeni yang harus ambilin semua. Saya mikir, aduh, Katie. Saya sempat bilang sama dia, sudah enggak usah lakukan lagi. It's okay, we can take care of it. Saya bilang, kamu enggak usah lagi. Saya bilang gitu. Karena saya udah takut gitu. Nah pada saat itu Tuhan berbicara. Ya. Tuhan bicara begini. Jangan mempunyai kacamata. Judge dahulu. Kadang-kadang kita melihat orang, kita mengatakan, iya kalau si itu pastilah dia terlambat. Kalau si ini pastilah dia begitu. Atau begini. Saya enggak mau lebih jauh lagi. Pasti. Kadang-kadang kita mempunyai kacamata demikian saudara. Pada saat itu Tuhan berbicara kepada saya. Dan saya tanya begini, saya tanya sama dia setelah itu. Katie, why are you doing it? Is it because you love me? Saya katakan gitu. Dia bilang, dengan gayanya dia. Tapi di situ saya belajar saudara. Seringkali dia mencoba untuk melakukan something yang baik. Tapi karena hasilnya tidak sesuai yang kita mau. Dengan kacamata kita katakan, you don't need to give. Kamu enggak perlu ngasih. Karena anyway, jadinya belum tentu baik. Kita mikirnya end resultnya. Tapi yang harus kita rubah adalah orangnya. Kita harus lihat bahwa pada saat saya melihat Katie, apa yang saya lihat dalam mata saya ke dalam kehidupan dia. Apakah saya ingin membentuk dia? Apakah saya ingin dia memberikan dia confidence? Atau saya memikirkannya resultnya yang penting saudara. Seringkali dalam kehidupan kita pedulinya resultnya. Kita nggak peduli orangnya. Saudara. Sama seperti murid-murid Tuhan, mereka mempunyai mata yang penuh dengan judgment. Mereka sudah punya penghakiman dalam mata mereka saudara. Dan pada saat itu mereka nggak bisa melihat hati daripada orang Samaria yang membutuhkan jawaban daripada Tuhan. Mereka nggak bisa melihat bagaimana Tuhan ingin bekerja dalam kehidupan mereka. Nah pada saat saya tanya Katie dan dia mengatakan begitu, saya belajar to look inside someone's heart. Saya belajar untuk melihat orang secara berbeda saudara. Nah saudara, saya ketemukan seringkali dalam kita seringkali mau memberikan yang terbaik pada Tuhan. Tapi karena kita sering ingin memberikan terbaik kepada Tuhan, kita lupa akan compassion yang Tuhan maru dalam kehidupan kita. Saudara, pada saat saya pergi ke Ekuador,
Waktu saya pulang saya tanya sama Tuhan. Tuhan, engkau mau aku bicara apa? Karena aku baru lihat schedule, aku lihat ternyata minggu depan aku yang harus khotbah. Pikir Tuhan kamu mau bicara apa gitu. Dan aku tanya Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, talk about compassion. Tuhan katakan. Terus saya ngobrol-ngobrol sama Tuhan, saya tanya lebih jauh dan saya tanya satu hal. Tuhan bilang sama saya begini, kamu saya kirim ke Ekuador is not to preach. Saya sempat kaget. Kamu tidak pergi ke Ekuador untuk membawa firman Tuhan. Tuhan katakan gitu sama saya. Saya sampai mikir, kok bisa? Maksudnya kan saya ke sana memang untuk speaking, preaching. Saya mikir begitu. Tuhan katakan satu hal. Saya mengirim kamu to give compassion. Saudara, kalau mau orang yang bisa bicara, khotbah, tinggal rekam muka saya di Houston, udah cukup. Tidak perlu saya ke sana. Saudara, kalau misalnya mau preaching, Pastor Somi tinggal direkam hari Minggu, atau Pastor David, atau Pastor Robin, sudah cukup. Direkam aja, kirim ke mereka bisa dapat. Jadi nggak perlu kita pergi ke sana, saudara. Kalau hanya untuk firman Tuhan, saya nggak perlu pergi ke sana. Tetapi karena compassion, it's a ministry of compassion, maka saya harus pergi. Saya harus pergi ke tempat di mana orang lain nggak mau pergi. Dapat apel, dapat sepatu, macam-macam saudara. Makanya pergi sama saya nanti. Next time, yang butuh sepatu, butuh baju, butuh apel, dapat di sana. For free. Saya berkat Tuhan benar-benar menyertai. Saudara, di situ saya belajar. Compassion is what made God send His Son for us. Karena Tuhan mengirimkan anaknya untuk compassion, Tuhan akan mengirimkan kita untuk compassion, saudara. Yang selanjutnya, poin yang ketiga. Seringkali mudah sekali untuk kita menghakimi, saudara. Poin ketiga dikatakan di ayat ke-27. Pada saat Tuhan Yesus berkata-kata dengan perempuan ini, saya akan skip semua tentang cerita Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata-kata dengan perempuan ini pada ayat ke-27, mungkin boleh dibuka, gak apa-apa. Dikatakan, pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, apa yang engkau kehendaki atau apa yang engkau percakapkan dengan dia. Maka perempuan itu meninggalkan tempatnya di situ lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang situ. Jadi dia pergi kota, sementara itu murid-muridnya mengajak dia, yaitu Tuhan Yesus, katanya, Rabi makanlah. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Maka murid-murid itu berkata seorang kepada lain, adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan? Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di sini murid Tuhan sudah melihat. Pertama kali mereka nggak melihat. Waktu mereka pergi kota mereka nggak melihat karena mereka kacamatanya sibuk dengan aktivitas mereka. Mereka nggak melihat perempuan Samaria ini. Kedua kali mereka masuk ke dalam kota, mereka bertemu dengan orang Samaria yang mungkin banyak di kota itu. Mereka membeli makanan, tapi nothing happen. Karena mereka mempunyai kacamata, yaitu yang kita lihat adalah orang Samaria. Orang yang tidak layak. Dengan kacamata judgment. Yang ketiga, Tuhan berikan suatu opportunity lagi, suatu kesempatan lagi pada saat mereka bertemu. Pada waktu itu datanglah murid-muridnya dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan, tapi tidak seorang yang berkata apa yang kau kehendaki atau apa yang kau cakapkan dengan dia. Gak ada satupun yang anggap. Saudara ingat cerita orang yang dalam perjalanan yang dirampok, yang akhirnya orang Samaria menolong, saudara. Saudara ingat that story, perumpamaan itu? Saudara, the one thing, satu hal yang bisa menghancurkan compassion dalam hati kita adalah satu hal, yaitu mata yang tidak peduli. Mata yang seakan-akan menutup matanya. Saudara, mereka melihat, murid-murid Tuhan melihat hal yang sama seperti Tuhan Yesus lihat. Mereka juga mendengar apa yang Yesus katakan. Mereka melihat segala sesuatunya terjadi, tapi enggak satu pun yang mengatakan apapun. Karena
Mereka mempunyai mata yang tidak peduli. Tutup mata. Mereka pikir, kemarin rumah saya bersih total. Terus habis gitu, karena anak-anak dan kehidupan kita, tiba-tiba ada kotoran lagi. Nah, saya orangnya mikirnya begini saudara, saya pergi kerja, saya pulang, ping, saya buka mata, bersih. Kira ada jini kali di rumah ya, bersihin. Tapi bukankah seringkali demikian saudara? Ini saya sebagai contoh, tapi saudara pikirkan seringkali. Seringkali kita nggak memikirkan secara demikian, kita memikirkannya, kita mempunyai mata yang nggak peduli saudara. Saya nggak peduli how the house is gonna be clean, but somehow with the blink of an eye, saya ngedip bersih. Somehow. Seringkali saya nggak peduli siapa yang buang sampah dalam gereja, tapi tiba-tiba saya kedip aja minggu depan sudah kosong tuh sampah. Bukankah seringkali demikian dalam kehidupan kita? Dalam kehidupan keluarga kita, dalam kehidupan hal-hal dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita berjemaat. Seringkali kita mempunyai pemikiran yang tutup mata aja. Nanti pasti ada yang take care. This is compassion saudara. Kalau kita mau mempunyai hidupan compassion, jangan pilih hal ini. Karena murid-murid Tuhan choose to close their eyes. Mereka memilih untuk nutup mata mereka. Lebih baik saya nggak tahu deh Tuhan Yesus ngapain. Karena nanti kalau tahu saya dikasih kerjaan. Nanti saya harus take care orang. Nanti saya harus preach. Jadi mereka choose to close their eyes. Tapi Tuhan Yesus nggak demikian saudara. Dia melihat karena compassion dia melihat. Saudara dalam kehidupan kita, seringkali kehidupan kita pun demikian saudara. Saya waktu itu satu hari, ilustrasi lagi, saya pergi ke Fort Bend County, Appraisal District, saya mau dispute dengan Appraisal Districtnya untuk harga rumah. Dan waktu saya sana, saya antrian gitu saudara. Saya datang udah pagi, jam 7 pagi, buka jam 8, saya jam 7 dari sana. Ternyata saya nomor 10, depan saya 2, ada couple suami istri saudara. Mereka bawa banyak kursi dan mereka duduk di sana. Jadi mereka udah nunggunya udah lama mungkin. Pakai duduk segala begitu. Terus saya melihat dengan kepala saya sendiri. Setelah mereka lagi lipat-lipat segala begitu. Istrinya ngangkat semua. Bawa ke mobil. Kira-kira ada 6 kursi. Istrinya ngangkat 2. Terus istrinya ngangkat 2 lagi. Saya mikir berarti enak juga ya. Istrinya ngangkat semua. Saya teks Yeni, Yen kamu kok gak kasih aku kursi? Sudah gitu angkatin gitu. Saya teks gitu. Dia bilang enak aja kamu. Dia bilang gitu. Tapi dari situ saya belajar saudara. Seringkali kalau kita gak menghidupi compassion. Sampai saya lihat pada saat istri yang ngangkat. Sampai ada orang tua datang. Orang tua bule datang bantuin dia ngangkat. Tapi suaminya tenang-tenang aja. Play di handphone saudara. Nah saudara, di sini saya melihat seringkali kalau kita nggak mempunyai compassion dalam kehidupan kita. Compassion nggak mulai dari luar. Saudara. Seringkali kita memikirkan compassion itu mengasihi orang yang kita nggak kenal. Mengasihi orang yang sepertinya di jalanan. Mengasihi orang yang homeless. Mengasihi orang yang begini begitu. Dengan pemikiran kita. Tapi sebenarnya saudara, compassion starts right here. Mulai dari kehidupan kita, mulai dari keluarga kita, mulai daripada teman-teman kita, mulai daripada orang yang kita kenal. Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan bagaimana kamu bisa mengasihi Tuhan yang kamu tidak bisa lihat kalau kamu gak bisa mengasihi saudaramu. Sama, bagaimana saudara bisa mengasihi orang-orang yang saudara gak even kenal. Kalau saudara gak bisa mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saudara gak bisa memikirkan. Saya bersyukur untuk gereja ini saudara. Saya akan share lebih banyak lagi. Food sale saudara. Saya waktu itu sama Johan, kita ngobrol banyak karena gak ada electricity, gak ada air. Jadi gak bisa ngomong sama istri kita. Biasanya kalau ada electricity kita bisa sendiri-sendiri WhatsApp gitu atau BBM or whatever gitu kan. Nah karena kita gak ada jadi mau gak mau harus kita berdua bercakap-cakap. Jadi kita sering ngobrol-ngobrol saudara. Saya katakan
food sale saudara. Waktu saya berbicara sama dia, saya mulai realize. Pada saat kita lakukan food sale saudara, seringkali kita gak kepikiran. Untungnya gak besar. Subsidinya gak bisa besar saudara. But why we still doing it? Kenapa kita masih terus lakukan? Jawabannya simple, karena compassion. Karena seringkali mungkin kita gak butuh uang yang keluar dari food sale itu kita personally gak butuh. Tetapi kalau ada orang yang membutuhkan, saudara-saudara kita yang mungkin kita gak kenal, yang kekurangan, yang membutuhkan untuk subsidi karena mereka ingin datang ke retreat. That's the reason we still do it. We need to be driven by compassion. Gereja Tuhan harus dijalankan oleh compassion. Karena kalau gereja kita tidak jalan berdasarkan compassion, berjalan berdasarkan ministry, dan kita akan end up seperti gereja yang 100 tahun itu. Gereja harus driven by compassion, saudara. Saudara, saya kadang-kadang ngomong sama Pastor Somi ya, saya bukan mau memuji-muji dia atau gimana. Saya seringkali gak agree sama kata-kata dia. Saudara, pada saat graduation party, saya akan buka ya. Kita spend satu meja itu $182 saudara, dengan tip. Tapi yang kita semua tahu, yang kita semua terima itu $16 di charge-nya. Yang 22 itu gak hilang aja begitu, harus ada yang bayar. Siapa yang bayar? Gereja Tuhan. Di sini kita melihat compassion. Compassion is driven, itu yang drive kehidupan kita saudara. Karena kita mau celebrate together, karena kita mau sama-sama celebrate with the graduate, maka gereja willing to subsidize. Saya bersyukur dengan leadership di tempat ini. Saya bersyukur dengan pastor Suami sebagai senior pastor, because they are driven by compassion saudara. Dalam kehidupan kita harus drive dengan compassion saudara. Karena kalau tidak, kita gak akan end up lama dalam kehidupan kita. Compassion yang membuat hati Tuhan tergerak. Compassion yang membuat Tuhan mempersatukan saudara. Jangan sampai kita tutup sebelah mata saudara. Seringkali dalam kehidupan kita memilih untuk tutup sebelah mata. Seperti murid-murid Tuhan. Tetapi di sini kita belajar. Di sini kita belajar dari Tuhan kita. Yang terakhir saya ingin end. Jesus eyes. Mata Tuhan Yesus yang melihat. Dikatakan di sini ayat ke-8 dikatakan, ayat ke-9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, dikatakan. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Saudara, perempuan ini mengatakan, kalau saudara perhatikan, perempuan ini mengatakan, kamu kenapa berbicara dengan saya? Kamu enggak semestinya berbicara dengan saya. Karena saya dengan kamu ada perbedaan. Saya enggak seperti kamu. Saya enggak layak untuk kamu ajak berbicara. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapa dia yang berkata kepadamu, pasti kamu minta. Kok aneh? Perempuan ini aja mengatakan, kamu itu ngomong sama aku udah salah. Apalagi aku ngomong sama kamu, bener kan? Kalau misalnya saya nggak layak untuk berbicara dengan Johan, artinya, ya kan, saya nggak akan even tanya sama Johan karena saya nggak layak. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tahu apa yang ada padaku, kamu akan minta kepadaku. Tuhan Yesus membuka kehidupannya. Yesus tujuannya bukan untuk ke Samaria, saudara. Tuhan Yesus bukan dikirim untuk berada di Samaria. Tetapi pada saat itu, karena Tuhan Yesus mempunyai mata yang melihat kebutuhan, mata yang mengerti, mata yang bisa melihat orang dengan compassion, maka Yesus mau membuka dirinya untuk perempuan Samaria ini. Saudara, seringkali dalam kehidupan kita seringkali terdriven by resultnya saudara. Tapi pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita, mari kita buka mata kita. Mungkin ada hal-hal dalam kehidupan kita yang dalam kehidupan kita secara pribadi, secara jemaat, secara pekerjaan atau hal-hal lain dalam kehidupan kita yang Tuhan ingin rubah mata hati kita. Pagi hari ini saudara,
let us be driven by compassion. Karena compassion yang akan membuat kita menjadi satu. Compassion yang akan memberikan together glorious dalam kehidupan kita, saudara. Yuk kita berdoa.